yang paling tinggi jadi jenderal WHO. Oh, mantap juara. Jenderal apa? Ikut lomba matematika. Matematika, hitung-hitungan berarti ya. Hiji kali hiji berapa? Hiji kali hiji, 2 kali 5, 47 Lu siapa ngatur-ngatur hidup gua? Soalnya ada kan bucin mah biasanya sok hese sadar. Begitu betul. Iya, nu bucin. Bucin mah. Pada dinasehatan sakumaha juga hese. Saya bisanya. Hati seorang perempuan itu jangan sampai anaknya terluka kan. Ya kalau bapak kan biarkan terluka supaya tahu di mana letak lukanya dan bagaimana mengobati lukanya itu. Misalnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, di kesempatan kali ini selamat sore menjelang maghrib di podcastnya Andre Abesat Legend yang berjudul Ribuan Orang Berpengaruh di Dunia. Oke, kali ini di kesempatan kali ini saya menghadirkan kembali santri-santri terbaik pesantren Persis. Selain gudangnya calon ulama, pesantren Persis kali ini memiliki sebuah visi yang berbeda dari dulu. Bedanya apa? Mereka memiliki sebuah keilmuan yang di luar kebiasaan. Apa? Sains. Ini ada satu pesantren yang di sini pesantrennya itu adalah gudangnya para calon ilmuwan Indonesia baru. Luar biasa. Siapa mereka? PPI 31 Banjaran. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Barangkali ada yang kenal nih. Ada siapa aja? Oke, ini dia para makhluk-makhluk yang dikirim oleh asatidnya yang sudah melalui filterisasi proses penyulingan. Penyulingan. Wow, kalian disuling? Masya Allah. Wah, teman-teman semuanya, saya akan mengenalkan satu persatu siapa aja yang di kesempatan kali ini datang untuk ngobrol bareng Andre Abe. Gimana sih kiat-kiat mereka menjadi orang ataupun santri yang hebat? Banyak sih santri yang ada ribuan, malahan mungkin kalau dikumpulkan udah jutaan ya. Tapi kenapa mereka bisa beda dengan yang lainnya? Ada apa? Kalian pengen tahu? Mudah-mudahan semuanya menjadi spirit, menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, saya akan melirik dulu ke sebelah kanan. Ke Ukhti. Oke. Saya akan berkenalan dengan yang sebelah kanan. Oke, namanya siapa? Hakika. Hakika. Oke. Hakika. Oh, Hakika. Aduh, lekah. Enggak pakai H. Enggak pakai H. Wah, Hakika ya, mah. Hakika. Ujungnya enggak pakai H. Kamu sangat detailing banget. Hakika. Oke. Hakika orang mana, Hakika? Orang Sirah Ranca. Sirah Ranca. Ya sirah ya ranca. Gitu. Ente. Ayah sejarahna. Oh ya sejarahna. Mungkin itu di lain kali kita bahas. Oke. Sirah Ranca. Masya Allah. Hakika. Kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10. Nah, ngomong-ngomong kemarin juara apa sampai bisa dipanggil ke sini sampai asatid kalian itu merekomendasikan? Alhamdulillah juara biologi Ya. di lomba ISSC 2021. Lomba biologi Ya. di ISSC 2021. Iya. Baru kemarin ya. Iya. Baru banget. kemarin. Baru euforia gitu. Masih anget. Masih hangat. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Hakika, luar biasa. Dari berapa peserta Hakika? Dari kalau yang mapel biologinya dari sekitar 250 peserta. Wow, 250 peserta bukan sedikit atuh. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh. Sadaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terang teu Aceh tempikeun ka Papua geus puguh Jawa Barat mah kalewat set kan itu. Hebat luar biasa. 250 peserta. Juara berapa? Juara dapat medali emas. Ya. Jadi kalau juaranya kan 1 2 3-nya dari sekolah lain. Jadi yang nilainya 85 sampai 100 itu masuknya ke dapat medali emas gitu. Wih, mantap. Ya. Hakikatnya Ya alhamdulillah. Ah, Masuk ke itu yang
bener merendah sekali, luar biasa. Keren. Oke, Hakikah punya saudara Punya. paling gede? Iya, sulung. Dari sulung. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi ke bawahnya masih kecil. Ada yang beda setahun, ada yang ya masih kecil. Iya. Ya, saya tidak akan membahas itu lebih lanjut, nanti aja di belakang. Oke, saya ini agak mirip orang Puntang. Ini benar nggak orang Puntang? Oh benar. Siapa namanya? Nida An Khafiyah. Lola Robi ini, Wasta. Jadi, oke Nida. Oke, kemarin Nida ikut lomba apa? Ikut lomba Matematika, hitung-hitungan berarti ya. Hiji kali hiji berapa? Hiji kali hiji 2 kali 5 47 bahkan. Sabara. Teuing saya na lieur. Oke, di mana eta kamari lomba? di Ciparai. Geuningan caket. Nah, lombana diikuti ku sabaraha peserta kamari teh? Jadi waktu itu kan tingkat kabupaten cuma 9 orang. Jadi Ya. 9 orang itu masing-masing 3 yang terbaik dari KKM-nya gitu. Kalau dari KKM gitu. 30 lebih sih. Masya Allah, juara keberapa? Alhamdulillah ke 1. Ke-1 Nida. Wih, luar biasa, mudah-mudahan dia juga juara 1 di hati ibu dan bapaknya. Oke, Masya Allah. Saya lanjut dulu ke sana, nanti akan ditanya-tanya begitu lebih. Kita menjeroi ya. Oke. Saya akan sebelah kiri. Nah, aku asa garila ningalina ini kan sesama lelaki papa. Lah. Namanya siapa ini sebelah kiri pakai kacamata sama kayak Abe? Hasbi. Hasbi, bukan Hasbunallah. Bukan Hasbi. Hasbi orang mana? Orang Cihamerang. Cihamerang, wes kerupuk Edun ya juara. Legend nama. Salam ke Pak Haji Edun. Oke. Nah itu mawa. Di lain kesempatan Kang. Oh masalah. Saya tunggu janjinya. Oke, Hasbi kemarin ikutan lomba apa? Yang pertama di semester 1 waktu peralihan tahun Ya, lomba fisika. fisika. Itu juga tanpa persiapan, tanpa preparation yang cukup mateng. Betul. Ya, soalnya kan pertama dapat infonya cukup Mendadak berat, gitu ya. fisika tingkat nasional dari sekitar 900-an. Wow, sampai 900 peserta nasional, juara keberapa itu? Itu kan waktu pakai rankingan Ya. masuk ke perunggu. Perut apa? Perunggu. Perunggu mah katilu Ya, atuh. bronze. Masya Allah, tepuk tangan juara Hasbi dari 900 peserta juara katilu bisa menyisihkan 897 peserta lainnya juara. Hasbi, gas, gak ada kerupuk mah. Selanjut, ini siapa namanya? Nama saya Jaki. Jaki. Oke, Jaki asal dari mana kayak Dekat adanya? dari Cihamerang ke atasnya lagi Batu Oh, Keris. apa? Batu Keris. Batu keris. Oh, jadi kamu memang suka main keris. Namanya Gitu. aja. Oh, nama kampung. Saya kira kamu Batu Keris gitu. Pananyaan bukan? Bukan. Bukan. Oh, kalau pananya saya mau tanya malam togel berapa gitu yang keluar. Oh, di Pengker. Kayak di Pengker sana. Masya Allah, itu kemarin ikutan lomba apa? Kemarin saya ikutan lomba geografi ya. Geografi. Berarti geografi itu tepatnya lebih ke wilayah ya, tentang bumi itu seperti apa, bulat atau datar gitu kan. Si Hamerang itu luak liuk, jalannya alus henteu gitu. Nah, seperti itu. Kerupuk pernah diamati seperti bumi enggak gitu. Oke, kemarin punya prestasi apa ketika lomba? Ikut lomba KSM, lomba yang diadain sama Kementerian Agama ya. Alhamdulillah dapat peringkat 3 provinsi ya. Wah, Masya Allah, 3 provinsi geografi juara atuh sakitu mah. Abe mah baheula teh bahasa Inggris oge. Akhirah yang disebutkeun gitu ya. Si harkat martabat ngegejret ke. Gawe. Luar biasa. Buat teman-teman semuanya,
Tentunya yang paling asik dinikmati, saya meyakini yang paling banyak nonton nih dari santri-santrinya PPI 31 Banjaran, termasuk asatidnya. Assalamualaikum semuanya, halo. Pokoknya ini luar biasa teman-teman kalian. Dengan segudang prestasi, saya yakin mereka itu bukan hanya sebatas sainnya gitu kan, tapi saya yakin dalam hal keagamaannya pun tidak luput. Mereka tidak akan pernah melupakan yang namanya apa yang ia dapatkan, tetap tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengen lebih tahu jelas mereka seperti apa kehidupan pribadinya sehari-harinya dari bangun tidur atau dari sebelum tidur sampai bangun tidur lagi? Saya akan tanya mereka. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Oke, Abe akan beralih ke sebelah kanan kepada Neng yang cantik ini yang senyum-senyumnya sedikit-sedikit dikeluarin. Oke, Adek Hakika. Ini juara biologi yang masih fresh, masih hangat, masih beryuforia bahagianya. Bangga? Bangga. Alhamdulillah, hasil kerja keras ya. Itu luar biasa. Orang tua pasti bangga. Keluarga, adik-adik, teman-teman, termasuk Abe juga gitu kan, bangga kepada Hakika sebagai santriwati ukhti gitu kan, yang mempunyai kapasitas yang berbeda dari banyak santri lainnya, luar biasa. Hakika, pengen tanya, kalau Hakika tidur suka jam berapa sih? Tidur jam 11. Jam 11? Iya. Kenapa menesa malam-malam ting? Itu teh paling awal. Paling awal, biasanya memang suka jam berapa Hakika? Biasanya jam setengah 12. Oh, emang ngapalin atau tiktokan atau scrollin Instagram atau apa itu kegiatannya? Biasanya sih kalau sebelum tidur ya latsol. Latihan Latihan soal. Soal. Ya, latihan soal. Hanya ada latihan sholat. Ya, jadi kalau sebelum tidur teh kan nggak baiknya kalau main HP. Ya. Jadinya ya udah kadang baca buku, baca novel, kalau enggak latihan soal gitu. Kayak misalkan materi ini belum terlalu paham gitu. Jadi coba gitu isi soalnya gitu. Masya Allah, mata kantong seudon, sare peting-peting teh, main tiktokan dan lain-lain. Anil lagwi muridun cek agama oge, jauhkan sesuatu hal yang kurang bermanfaat, betul kan? Daripada nyawa handphone mending baca buku, latihan soal. Jadi sarera daungi oge syar'i. Siga abe bahala kan brigesna syariah gitu. Jadi selalu melindungi kaum perempuan. Kalau ada laki-laki ya lewat gitu kan. Syariah. Tidak pernah maling helm gitu kan, cuma maling sosin aja. Oke, Hakika, kalau misalkan paling malam udah beres belajar nih ya, suka bangun jam berapa? Suka bangun kalau subuh misalnya. Kalau Subuh. Sebelum adan. Pas adan. Pas adan pisan. Ente. Ente. 5 menit setelah adan. Oh, Masya Allah, bisaan gitu eta. Digugahkeun ku mamah atau napi gugahnya lira? Alarm. Alarm. Masya Allah, alarm berpengaruh ya dalam kehidupan kamu. Tapi kalau misalkan kalau udah terbiasa mah jadi Ya. nggak pakai alarm juga, udah kayak udah ada sinyal. Oh gitu, ada deg-deg hurang sih hurang. Nata. Gitu. Ya atau minta aja gitu sama Allah. Masya Allah, eta. Bener pisan sarua eta kata-kata bahasa kera abe ngomong ka barudak. Anu nguatkeun urang jeung hudang subuh oge salat subuh mah barudak. Lain alarm, lain bom. Nya eta pitulung Allah jeung ridho Allah. Allah geus ridho mah gampang dek sare jam 1 ge nya. Pasti bakal bangun luar biasa. Lamun sok sudah sholat ya, kamu Hakika suka tidur lagi atau gimana? Kalau misalkan ngantuk kadang suka ketiduran ya. Tapi Ah. kalau dipaksain jangan gitu. Iya Soalnya betul. kan nggak baiknya tidur setelah sholat subuh itu. Jadi biasanya murojaah baca-baca. Gitu. Masya Allah ya. Kan nargetin gitu sehari. Berapa juz gitu? Enggak ngapalin misalnya 4 baris. Oh gitu. Iya. Jadi kan kalau subuh itu waktu-waktu otak kita masih fresh ya, jadi Ya. kalau mau ngapalin itu gampang nerap. Ah gitu. Kalau paling kalau misalkan mau tidur Ah. jam 7 gitu kalau hari libur. Masya Allah. Jadi dikuatkan untuk nepikeun ka bobo. Saya eta teh memang salah satu 4 penghalang rezeki itu diantaranya adalah sholat di waktu subuh hari, bangunnya pagi hari lah untuk Soalnya kalau misalkan tidur lagi ya biasanya pas bangun teh biar carangkeul gitu. carangkel itu kayaknya kamu harus diterak-teken gitu itu ya si tulangin.
Ya, pencetin ada yang mencetin. Biasa Butuh. sama ku kakek. Oh, Tapi kakek. baheula. Oh, itu baheula. Tapi Abin nggak sanggup mencetan kamu. Ya, maaf nggak bisa. Aku takut ditakol gayung sama istri aku. Iya. Akika, kalau Akika suka nyeseh, Ngumbah wadah. Ya oh, cuci piring. gegeroh gitu, ya. Kan cuci kalau piring. bisa ada bagian-bagiannya. Oh, Kalau di gitu. rumah tuh iya kalau misalkan adik aku dia bagian ngepel. Ah, Kalau aku bagian cuci piring. ah. Gitu. Jadi kalau abis sholat subuh, misalnya abis murojaah itu otomatis tangan teh jauh kak kita Ah, gitu. jadi wastafel gitu. Oh, jadi kamu tuh manusia wastafel gitu. Jadi kalau masalah lihat yang kotor-kotor teh kamu mah suka atel gitu pengen ngebersihin. Iya. Ah, nanti tolong bantu ya. Nanti kalau udah bukber di sini langsung ya dikungahin gitu ya. Aduh, masya Allah, ini istri idaman buat para lelaki nih. Ya, siapa aja yang pengen dapatin hakikah ngadoa cing hade, tahajud cing hade, cing soleh pokoknya mah. Eta nyalain selain jago di nu biologina, oh tinggal ya, Pak. Luar biasa. Makasih. Saya pertanyaan satu lagi. Suka ngebantu ibu bapaknya sih nggak? Contoh, Bisa. yang ibu bapak si pakaian kudu sok dikondisikan nggak? Enggak. Tapi kadang misalkan teh jadi ibu mah nggak nyuruh teh iya nyusun teh tapi ngode. Oh, ngode. Kamu Aduh. suka ngerti? Iya kayak misalkan aku lagi di kamar ya. Iya. Tiba-tiba Umi teh aduh iya susuhan numpuk. Ah, Aduh gitu. jadi asa kan tuh enaknya. Nuhun, atuh Jadi susuhan weh. Sulkeun. Pelong gitu. Ya ada bagian kalau dikeringin gitu Iya. ya, bagian moe. Oh, kamu bagian moe, bagiannya sih induk nganggar. Ah, sadurhaka sih. Kan sapi-sapi nyusun. Oh, gitu. Ya. Ya, lepas satu lagi. Suka tahajud. Tahajud Paling berapa sih dalam 1 bulan? dalam 1 bulan ada 4 kali. 4 kali. Lagi diusahain lah gitu. Oh, iya. Ya soalnya kan mulai kan dulu mah mikirnya juga tahajud mah bener buat bapak-bapak. Oh, punya Kalau ilmu dulu gitu. iya Ah, soalnya geningan. tahajud teh buka abi teh gitu aja bapak-bapak tapi pas ternyata kalau pas udah gede teh suka kan gak tahu ya adik kalau misalkan lagi buka YouTube teh di beranda teh suka ada itu ceramah-ceramah gitu kayak itu teh Allah teh ngasih hidayah Oh, benar. jadi tahajud mulai dicoba gitu ternyata tenang gitu. Setelah salat tahajud teh Iya, iya, iya. tenang walaupun sebanyak apapun masalah kita tapi kalau misalkan kita curhatin sama Allah gitu semua bakal beres. Masya Allah. Aku butuh sosok yang seperti itu. Langsung nanya deh, tetehnya noh. Bahaya. Oke, Teh Nida. Ini sih orang Puntang bener. Teh Nida, aku sering di Puntang ngopi gitu. Kenapa nggak bawa kopi? Jangan ngopi. Ya, ya kalau sekarang mah nggak boleh. Nanti kalau buka, Teh Nida suka tidur jam berapa? Rata-rata sih jam 10. Jam 10, nggak lebih dari hakika jam 11, nggak. Kadang itu teh suka tiktokan, jojogedan gitu, suka K-pop, K-pop anu EXO, suka gitu. lagunya. Oh, suka lagunya. Oh, tapi kalau lagi nyuci suka ada gerakan juga gitu, EXO, nggak. Tapi suka sama Koreaan gitu, Suka. sukanya sebatas seperti apa? Mengagumi banget sampai pernah nggak kepikiran pengen nonton ke Korea? Enggak sih. Jalan di nyata jalan Citarum kan itu. Enggak. Tapi cuman suka aja. Pernah punya posternya. Pernah punya tapi nggak dipasang di kamar, cuma Di dikoleksi mana? aja. Dikoleksi aja disimpan. Oh, di koleksi aja disimpan Iya. gitu. Nggak dipasang di kamar. Enggak. Oh, masya Allah. Entong atunya. Nih, entong kayak gegeloan teuing teh. Kali-kali mah tuh foto AB pasang. Yang nyingsinan beurit lumayan. Oke. Lamun gugah sok ka sabaraha? Jarang tetap sih. Hah? Jarang tetap. Iya. Nah, tetap tuh maksudnya kalau secara sholat subuh suka tepat atau telat? Sekitar jam 5. Jam 5. Jam 5, setengah 6. Aduh, kamu teh. Itu teh pakai alarm nggak? Enggak. Nggak. Atuh sekarang harus ada upaya dulu memaksimalkan ikhtiar.
Kalau alarm nggak mampu, coba petasan nuju usum aja. Coba nuju usum. Jadi dipasang alarm si petasan teh di nuju tadi sepi gitu. Kayak pas waktu jam 3 pletak. Tapi sholat subuh mah osok. Masuk. Asli osok sholat. Masuk. Entos apa bacaan anak? Entosnya nuhun aya kitu. Lamun sok soal tahajud osok tara? Ya, sih. Jarang tahajud mah, tapi pernah. Kalau sebulan di rata-rata suka berapa kali sini dak? 2 sampai 3. 2 sampai 3 ya hampir bandingnya sama Hakika ya. 2. Itu ketika tahajud suka ngedoain apa? Pengen ketemu artis Korea atau apa? Enggak. Pengen minta ridho Allah aja. Minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau udah sholat subuh, apa sih kegiatan nih, Dak? Baca-baca kayak Hakika atau nonton YouTube atau ya WA-an atau bikin satu sosial media atau apa? Biasanya sih baca-baca. Baca-baca. Ya. Apa yang dibaca? Kadang buku, kadang Majalah baca. Bobo sok. Enggak. Kadang buku, kadang baca Quora, kadang baca berita-berita. Kalau Quran? Jarang sih. Jarang. Jadi nggak setiap subuh, tapi ketika Nggak ada setiap waktu. subuh, tapi setiap hari juga ada baca Ada. Quran. Kan cuma mungkin waktu ya. Ya nggak Bedanya. konsisten. Nggak konsisten di Iya. waktu yang tertentu. Contoh, Iya. kalau Hakika mah tadi mungkin di list ya dari sehari-hari nate bangun tidur jam berapa, sebelum tidur apa dulu gitu kan, bangun tidur apa gitu, list gitu kan. Dulu mah di list ya awal-awal mah, tapi kalau kan dibiasakan. Oh, Jadi udah biasa. terbiasa. Oh, masalah. Jadi habit, jadi kebiasaan gitu. Ya, kalau jadi misalkan nggak baca Quran, kalau misalkan udah subuh teh asa enak Quran. Masya Allah, ternyata berarti. Jadi mungkin nanti harus ada komunitas nih, Nida sama apa Hakika, komunikasi saling semangati gitu kan, nggak ada salahnya ya. Nid udah berapa jud, Hakika udah berapa jud, udah segini, ayo kita kejar gitu kan, saling ingetin, saling nyemangatin, saling doain. Masa menyusuh tara? Jarang. Jarang deh. Jadi kusaha menyusuh ayeuna. Kumama? Enggak kusaha tuh. Kalondri. Enggak. Tara nyusuh tuh kusaha yang lieur. Oh, berarti dipun oh, nya sekali hebat dipuntang mah ku beunghar-beungharna meuli baju sekali pakai lung gitu kan. Wah, hebat Jadi euy. kan ada saudara gitu tiap Sabtu atau Minggu ke rumah dia nyuci gitu. Oh, ada pembantu juga, ada yang ngebantu buat nyuci gitu. Jadi Hakika Nida mah fokus aja we menjadi santri belajar gitu. Kan lebih ini lagi matematika kan? Jadi fokusnya tuh ngitung duit, ngitung jalan, ngitung masjid gitu. Pas matematika ngitung masjid gitu kan. Aya rencana kayak cita-cita jual beli masjid. Kade jual beli masjid wakaf, hati-hati. Sini teh mau. Aduh, Nida Masya Allah ini juara banget. Nida, tapi ada rencana untuk meningkatkan kapasitas, kuantitas, kualitas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, pasti ada sih. Ada. Mudah-mudahan dari sekarang mulai bulan suci Ramadan tingkatkan, semangatkan. Oke? Ya, terus berteman dengan orang-orang yang saleh. Saya akan mulai ke sebelah. Aduh, seri terus ketuat ya. Nah, gila ninggalin aja. Oke, Jaki Hasbi lah banyak. Dulu teh juara apa? Fisika dan kimia. Fisika dan kimia. Kalau kimia teh di provinsi, kalau fisika itu di nasional. Keren juara ya fisika ya kimia. Newton yang kayak Ya. gitu kan ya, gravitasi, Einstein. gitu. Kamu ikut terlibat dalam pengeboman Jepang? Tidak. Oh, tidak. Tapi kamu ingin mempelajari. Ada cita-cita apa yang ingin kamu beleduga nanti? Mungkin karena terutama mama sama almarhum bapak Ya. ingin kalau almarhum bapak kan tidak terlalu memaksakan daripada kehendak orang tua. Kalau mama kan pengennya jadi dokter, soalnya mama pertama pengennya mau jadi perawat. Iya. Sama ya gitu. Kalau papa sih inginnya, kalau almarhum bapak inginnya kan soalnya pengusaha. Jadi inginnya Bisnis sesuatu ya yang berbau-bau ekonomi, yang gitu, akuntansi yang seperti itu. Iya. Berarti kalau saya sih memang dokter mau.
kalau enggak juga ya aktuaris. Aktuaris itu apa? Aktuaris Biar itu teman- ilmu yang perpaduan antara matematika dan ekonomi keuangan. Jadi seseorang yang merencanakan, membuat planning untuk perencanaan uang untuk masa depan, kayak asuransi, kayak itu. kamu jadi pengen jagung RAB-in gitu kan? gitu. Oh, mantap. Kalau enggak paling dia dokter. Oke, kalau kamu Hasbi setiap hari tidur suka dari jam berapa? Kalau di setengah 10, 11, 12, setengah 1. Paling Setengah malam. 1, jam 1. Hampir sama berarti ya sama Akika ya. Nah, kalau setengah 10, kalau agak lembur gitu tidur, suka ngapain aja? Pertama ada tugas. Tugas. Kalau enggak ya nonton yang Dewan Hisbah versi Wih, Dewan Islam versus berarti memang tidak luput dari keinginannya juga sebagai ulama gitu kan. Saya juga, Abe ini kan pebisnis. Ya, saya juga berjualan, berniaga. Tapi saya juga kan tidak melupakan gitu bab agama. Jadi ya ini harus yang kalian miliki gitu, lengkap gitu, antara ilmu agama punya gitu, ilmu keduniaannya juga punya gitu kan. Antum a'lamu bi umurina, aku namanya termasuk kalian lah masalah keduniaan mah. Itu kan harus dilengkapi gitu. Biar apa? Biar kalian teh nanti struggle kuat gitu dan berwibawa ketika dakwah teh. Kudu ngomong lobang ngomongnya ari urang geus tedegan mah maksudnya. Kudu ngomong tapi bukti kan orang teh betul-betul melihat. Betul kan? Nah, tapi kalau misalkan bangun suka jam berapa 4, 5 kalau kesiangan jam setengah 6, jam 6. Mau kesiangan Ya. pernah? Pernah. Sering. Enggak. Bohong sih. Iya. Aku bulan puasa. Tidak. Ah, mau nggak puasa? Mungkin jam 4, setengah 5, jam 5. Oh gitu. Tapi sok sholat subuh Iya. berjamaah di masjid. Di masjid, alhamdulillah. Uhti Sirian, sok sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau milih laki mah nu mah sok. Karena mun hayang milih laki nu benar. Nanti bingung misalkan menentukan si eta bager teu nya. Tanyakan kepada orang yang dekat, yang kenal dengan beliau, pangnaroskeun intip sok sholat subuh berjamaah teu. Lamun sholat mah aman beres, insyaallah akhlakna, tanggung jawabna, bab ekonomi segala bakal tanggung jawab. Eta heula sholat beres nanana beres. Eta nu dipilih mah. Pilih siga Abe. Oke, Bi. Kalau tahajud sok. Sok. Mun saminggu sabaraha kali? Seminggu kemungkinan dalam 1 bulan ya antara 2, kadang pernah 1 sangat apa ya? Itu ya. Down gitu. Ya, down. Satu Kamu atau- down kenapa itu? Soalnya kan down ya gitu? pertama permasalahan internal. Internal Karena itu. mungkin dalam Itu ada perebutan kekuasaan gitu. oh, tidak. Mungkin permasalahan internal apa ya? Ya tentu dalam ketidaknyamanan hati dalam menerima suatu kenyataan yang ada. Oh, Masya Allah berat Ya itu. Ya. Kalau ya itu paling juga kalau masalah seperti itu ya tentu biasanya kalau punya masalah berat kayak misalnya ada Ketinggian batu gitu kan. masalah-masalah yang cukup grade-nya agak Ya. di atas itulah ya. Grade A lah pokoknya. Ya kalau kan suka mempengaruhi daripada rasa gitu. Jadi Betul. hoream kanan naon lah gitu. Paham. Masalah gitu. Saya pernah. Ya. Nah, itu berarti Anda lagi dalam fase QLC. Quarter life crisis. Gabung. Bingung menentukan mau jadi apa? Bimbang, cemas dengan masa depan. Eta QLC wajar. Biasanya usia masa kini sampai 30 tahun itu QLC. Bisa dibaca lebih jelas. Biasanya kan kalau ada masalah seperti itu kan kalau ngerjain tugas Ya. atau apapun suka Malas haroyam ya. Ya. Biasanya pancingannya ngerjain matematika, fisika, kimia. Jadi semangat lagi. Oh gitu? Yes. Hebat. Yang semangat itu gitu ngerjain fisik cuma ada abe mah ada PS satu. Abe mah lamun disogorokeun duit 1 miliar nya brok gitu kan semangat deui. Jadi ka impus burung deui gitu. Mun kurang duit heuh. Iya, aduh gajian kumaha Sabtu hari kasbon nasional. Oke, Hasbi luar biasa. Hasbi pami Hasbi sok geus Apa?
Tara panyusukeun ku mama. Henteu aya ART. Oh aya RT, oh juara tuh gitu mah. Bagus kalau gitu mah aman lah. Beda dengan Abe. Abe mah dulu nyage lalaki kan adik-adik semua perempuan. Abe mah suka nyuci yang adik-adik, apalagi yang orok ya permel gitu kan ya dulu ya, yang kayak gitu yang bekas gitu kan. Ya dah teu bawa ya. Gitu kan. Suka aku nyese ke Ciherang gitu kan, pakai ember atau pakai gitu kayak ibu-ibu ya, ngariung sama ibu-ibu gibah syariah itunya saya emang mendengarkan ramena ibu-ibu Abe suka nyese, jadi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga harus rajin gitu seperti itu. Oke Bi, kalau secara hafalan Quran punya nggak targetan pengen berapa juz gitu? Awalnya sih kan waktu awal masuk Malimin kelas 10 itu targetan kelas 3 30 juz lulus Malimin. 3 tahun di sana teh Ya, pengen beres ya. beres. Tapi ya karena banyak distraksi yang tidak bisa di apa ya, yang tidak bisa ya dikira-kirakan, ya tentu itu bukan ujian yang tidak bisa digambarkan ya kan. Jadi menurun ya. Kalau sekarang sih mungkin baru 29 30 1 2 4 juz. 4 juz. Alhamdulillah. Berapa juz? Bade 2. Berapa juz? Itu maka ditanya. Ya, Abe atuh. Sepertiga Quran beres. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Eta orang pintar. Abe makan maca Quran oge nya ala kadarna gitu kan. Tapi kan ku cerdas-cerdasna Abe. Kan loba di dieu teh nu sok maca Quran pikeun ka tamat sabarajudnya ya ustad-ustad. Teh ayo para pekerja oge beli makanan untuk takjil dan berbuka puasa. Smart. Kan pahala yang orang cerdas gitu kan. Kita atuh kayak ngeunana jadi jelema beunghar teh. Oke, Bi, luar biasa bahasanya juga abang kimia fisika, distraksi mah, persekusi mah gitu kan, erksi mah, sieur. Ajaki. Nah, kalau tidur suka jam berapa? Kalau tidur paling jam 10-11an. 10-11 berarti rata-rata sama ya, hampir. Sebelumnya suka apa dulu, ngapalin atau apa, main PS? Kan kalau sekarang gitu lagi kelas 12 ya, terakhir banyak tugas-tugas, terus tugas akhir juga numpuk, ujian praktek apa, jadi agak terganggu gitu jam tidur. Sekarang mah. Tapi kalau tahajud suka nyempetin atau marketin gimana lah? Insya Allah di seminggu adalah sekali gitu. Seminggu sekali berarti kalau seminggu sekalinya minimal sebulan 4 kali mah ada. Kenapa sih Abe suka nanya-nanya tahajud? Karena ini hal yang memang guroba ya, jarang gitu orang miliki dan dapat kerjakan. Pisan. Hanya ridho Allah gitu kan. Hanya hamba-hamba Allah saja yang bisa mendapatkan waktu-waktu terindah ketika bertemu dengan Allah gitu. Eta nikmat teh. Waktu paling romantis sareng Allah teh. Jadi kalau sarang Abi seringan lah setelah ini kan lagi latihan kita ya di bulan suci Ramadan. Tarawihnya cing semangat. Nanti kan di bulan Syawal itu udah biasa. Pastilah yang ngawasnya dan minimal nanti tahajud itu dalam sebulan tuh jadi 2 minggunya tuh kan. Nanti kan turun ada masalah distraksi teh ya gitu kan ya. Minimal sebulan tuh 4 kali kan ini luar biasa. Ada perkembangan. Lanjut lagi apa sih yang selalu didoakan ketika tahajud? Tentunya takdir yang terbaik. Kan kalau kita misalkan memiliki sesuatu, gitu, pengen sesuatu, belum tentu itu baik belum tentu baik buat kita. Jadi yang paling saya selalu minta teh yang terbaik bagi saya di mata Allah. Masya Allah, terbaik bagi saya di mata Allah. Jadi bukan baik menurut saya gitu kan, harus baik menurut Allah. Luar biasa. Menilalak kok, iya luar biasa. Gitu. Mun boga sok jam sabaraha? Boga 4:30. 4:30 salat subuh sok So, berjamaah insyaallah di masjid. Mangemu kena.
Isi nggak ngomong kena barang-barangnya uhti gitu kan, beli hawatos gitu kan, sarung gitunya, sadar Tuh, gue masker. masker. Nyesel kumaha eta sok nyesel nu bapak ibu. Kami nyesel mah henteu ya, tapi kalau misalkan sapu-sapu terus cuci piring paling Oh iya ya batur. Yo manusia wastafel. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini hal yang beda ya buat teman-teman semuanya. Jadi mereka-mereka yang berhasil itu adalah mereka-mereka yang mampu menyempatkan waktu. Untuk apa? Untuk belajar lebih giat. Kayak tadi ada Hakika dan teman-teman semuanya, mereka itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membaca, menghafal, ya, tidak asal-asal. Jadi mereka dapat prestasi seperti ini teh, ada sebuah upaya yang dimaksimalkan. Katakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh itu, bertawakal pada Allah itu setelah upaya yang maksimal. Makanya Allah berikan, angkat derajat namanya ke permukaan. Dikenal warafa'na laka dzikruk, perkenalan nama Hakika, Nida, Hasbi, Jaki, seperti itu. Ya, lain Andrea B. Betul, ada pertanyaan lagi nih. Dek. Bogoh teu kalalaki. Mogo atuh. Bogoh atuh. Tapi boga ka bogoh. Henteu. Henteu. Oh, bohong ah. Bener sih bulan puasa. Henteu teh aya nu ngacaketan. Tanya Henteu asli teh gaduh emang teh. gaduh, tanya nu ngacaketan sieun banget kayak yang di wastafel. Yang di kumaha ku baiklin. Kenapa nggak mau pacaran kayak banyak lah, mungkin ya nggak di santri Persis ya, yang lain gitu yang mengaku santri, ada yang santri juga pacaran. Ada pacaran saya mah syariah. Hah? Syariah gimana? Ya ada saya mah paling pacarannya juga saling setoran ayat, hafalan, aku ke AA ke aku gitu, saling pandang ketika A baca, Neng baca pandang gitu. Kenapa? Pacaran. Karena pertama kan sadarnya sebagai santri gitu. Ya. Sebagai santri terus kan pacaran teh dulu mah pacaran teh sekarang teh pacaran bukan hal yang tabu ya. Ya. Ya biasa gitu. Nah, suka kadang mikir gitu. Kalau saya sebagai santri gitu kan harus ada bedanya ya dari yang lain. Betul. Terutama yaitu pacaran kan sekarang lagi banyak banget ya gitu. Yang sekarang di sosmed gitu ya, karena udah umbar-umbar. Apa ya. Bilang SD kan sekarang itu. Iya. Jadi ya emang nggak mau gitu. Nggak mau. Terus emang itu nggak ada yang Deketin. Iya, nggak ada. Jadi alhamdulillahnya itu nggak mau sama Allah ya nggak ada yang nggak deketin Gitu. Iya. Syukur ke Allah ya nggak ada yang Iya. deketin. Alhamdulillah tuh. Tapi insya Allah saya kelak pasti sudah ada waktunya jodoh nama mau kemana. Terus kan kalau pacaran teh sebenarnya buang-buang waktunya. Buang-buang waktu sebobogohan teh. Tinggal dangkeun. Kalau menurut Abi gitu Iya. pengalaman. Pengalaman pernah berarti. Aduh kok. Itu mungkin cinta monyet. Oh, cinta monyet. Gitu. Kayak sebenarnya teh da Abi mah cina henteu bobogohan gitu, tapi Pak semangat tapi kalau misalkan dipikirkan lagi ya, tanpa dia juga saya bisa semangat gitu. Bisa belajar masih bisa gitu. Iya. Jadi ya terus apa ya kalau pacaran itu kan takutnya saling naruh harapan ya dan betul. berakhir kecewa gitu. Jadi menghindari itulah gitu. Bener bisa. Ya. Berharap kepada manusia mengecewa, Iya. bener banget. Jadi ya cukup Allah aja. Wah, masya Allah, cukup Allah. Jadi bahagia. Betul, bener. Hakika. Kalau menurut Hakika, pacaran kayak gini, kayak boncengan, pegangan tangan, ada lagi pegangan tangan. Itu secara hukum agama masih santri haram halal. Mungkin kalau husnuzonnya ya mereka belum tahu dalilnya gitu. Mereka belum tahu Allah tuh emang melarang ya wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nah, mungkin mereka belum tahu itu dan kan kebanyakan yang sering umbar-umbar itu bukan dari kalangan santri ya. Jadi kurang belajar agama, terus
jarang apa ya memperdalam Al-Qur'an gitu. Jadi ya gitu. Ya. Belum ada apa ya, belum ada ya gitu, belum sampai mikir oh ternyata pacaran itu tidak boleh, dan emang dalam agama Islam tidak ada kata pacaran. Ya. Belum sadar sampai titik itu. Ya, ya. Padahal bahayanya itu kan wala taqrabu zina, mendekatinya juga jangan. Apalagi melakukan. Ya kan, iya seperti itu. Jadi Jadi ya intinya nggak boleh lah. didoakan aja gitu, kalau misalkan Betul. masih ada yang itu doakan aja. Kalau kasih tahu sih kasih tahu ya, kayak misalkan teh ya dikit-dikit ya. Cuman kalau misalkan sampai ngelarang sih ya masa gitu, emang saya sebagai siapa gitu. Ah. Cuman yang ngedoain aja gitu yang Iya. terbaik. Makanya kan, lu siapa ngatur-ngatur hidup gua? Kan? Soalnya ada kan bucin mah Ah. biasanya sok hese sadar. Begitu betul. Iya, bucin. Kan bucin mah. Pada dinasehatan sakumaha ieu ge hese Saya bisanya dan memang betul karena apa geus di ku dunia ku syahwat ku enak ku nikmat jadi susah gitu. Setan membuat indah sebuah kemaksiatan. Itu seperti itu. Luar biasa buat teman-teman seperti itu ternyata ya. Ya pacaran itu yang paling saya ambil dari Hakika adalah bagaimana dia sebagai santri berpikir husnudon, berpikir positif, tidak langsung mencaci, mencela, enggak, tapi mendoakan. Inilah agama Islam. Islam itu mengajarkan bukan mencela, oh haram sih bobogohan teh. Wah, itu teh henteu kitu, tapi dengan mendoakan, mudah-mudahan dia sadar ya Allah, juara banget. Tidak bobogohan teh. Aku yang pernah asal ningali di bonceng baheula, saha eta nu ngabonceng? Ah. Satunya Mang Uhe gitu. Henteu kenapa bet henteu? belum tertarik sih. Belum tertarik. Tiisi belum tertarik. Tapi secara hukum agama menurut Nida gimana? Lebih baik dihindari sih. Baik dihindari ya. Kalau ada yang suka, terus artis Korea deh ya mah. Ya mah vokalis EXO mah gandeng datang ngalamar langsung kumaha eta. Basaingan yang teh ayu sampai EXO. Ya sih kan kalau untuk hal yang begitu harus ada yang dipertimbangkan yang lainnya. Gak bisa cuma suka aja gitu. Tapi suka kalau laki. Suka. Alhamdulillah. Insyaallah suatu kaman Juara. Asli. Suka. Alhamdulillah resep. Salah mana? Sami. Sami ya, boga resep mata kan boga istri, boga anak, cinta. Hasbi, tapi boga ka boga. Tidak. Punya pacar. Kan rata-rata kalau nggak pacar mah nggak seru, sekolah nggak bakal semangat. Soalnya kan Abi kan tadi waktu di awal kan kami bahasa anak-anak mood booster dah kan. Begitu itu kan dijadikan mood boosternya. Abi yang mood boosternya mungkin pertama mood boosternya nya kepedihan dan kesedihan itu mood booster. Jadi ya kalau pesan dari almarhum bapak bahwa terutama kan kalau ibu, kalau Mimi kan mama kan tahu apa hati seorang perempuan itu jangan sampai anaknya terluka kan. Ya kalau bapak kan biarkan terluka supaya tahu di mana letak lukanya dan bagaimana mengobati lukanya itu. Jadi seperti itu sih paling Ieu teh ahli kimia jeung fisika mah kitu mana bakal nyieun obat sakit hati engke nya. Jadi anu nyari hati engke pan aya. Can aya di warung mana-mana oge, di apotek mana-mana oge obat sakit hati can aya. Ke nyieun kita naon alat-alatna atau bahan-bahanna tinu naon kitu kan nya. Sugan gitu. Luar biasa pertahankan, teruskan. Boomingkan bahwa pacaran setelah menikah lebih enak dan bahagia insya Allah ya, meskipun ya lebih menarik sih memang kabitan luar biasanya cobaan, tapi nanti kabitanya manusiawinya. Nah, tapi hanya cinta ke Allah gitu, kasihan ke Allah. Bertak berdetik saja. Bahasa aja kita diskresi gitu kan, nah, ya frustasi. Sepobogohan. Biasana di kacamata kieu enggak abe kieu. Terus sok istri. Tara sakali ye cirian ieu budak tah, cirian tah. Di Banyaran kan dicunihin tah. Bener. Itu Ai basa tengah bonceng saha? Bonceng mama. Oh si mama. Wah abi ge naon kolot eta. Ngomong ieu ngora ieu kolot. Gitu. Nah habet alim padahal mah da atuh pikabitaeun. Kalau misalkan hasrat mah gitu pasti ada kan. Oh ya hasrat mah ada. Tapi ya
teh malu gitu sama ilmu yang apa yang kita punya. Oh, malu sama ilmu yang kita punya. Masya Allah. Jadi bisikabura makan indallah gitunya, boga ilmu tapi orang tidak mengamalkan, itu mungkin yang menjadi bahayanya. Teman-teman semuanya, masalah cinta ini menjadi sebuah problematika bagi semua remaja. Masalah demi masalah terjadi hingga frustasi sering dialami oleh para remaja diakibatkan karena cinta. Tak terlepas bunuh diri di Jepang, bunuh diri di Korea, dan di Indonesia terjadi diakibatkan karena cinta. Putus asa, putus cinta, itu menjadi sebuah derita. Kata Panglima Tianpeng, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Laishanu antu hibba walakina syanu antu haba. Yang terpenting bukan bagaimana kita mencintai, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai. Ketika Allah yang pertama dicintai, yakinlah cinta yang lainnya akan engkau dapati. Jadi kalau Allah dulu, edek artis sigah kumaha gelisna, edek naon wae, edek lomba naon wae, edek kejuaraan naon wae, edek ilmu naon wae, Allah sudah ridho, akan dipermudah ku Allah. Jangan menghilangkan Allah dalam semua apa yang kita miliki. Kalian bisa begini maju sukses karena pertolongan Allah. Jadi dalam Al-Quran, intang surullah yang surkum. Barang siapa nolongan agama Allah, Allah juga bakal menolong kita. Berarti ini adalah upaya kalian mau-maunya nolongan agama Allah. Minimal tadi mengkampanyekan tebobogohan, mau ngapal Quran, mau sholat, itu kan salah satu hal yang dapat menolong agama Allah. Dari kepunahan, ini remaja nu jauhannya dari bab ibadah. Mumpung masa muda, nikmati aja, gitu kan? Nah, Abe pernah mengalami hal seperti itu, kayaknya mabok-mabokan, obat-obatan di jalanan, gitu kan? Nah, itu masa lalu, gitu kan? Pengen showing, ingin terlihat hebat, gitu kan? Wajar kan anak muda. Tapi kalian luar biasa, masya Allah. Bukan santri-santri PPI 31 Banyaran, bukan hanya sebatas mencetak kader-kader ulama, tapi pesantren saat ini di Pesantren Persatuan Islam, tepatnya di 31 Banyaran, mencetak para ilmuwan-ilmuwan baru yang berasaskan Islam. Insya Allah mereka akan orang yang jujur. Terlepas kemarin juga saya termotivasi oleh teman-teman dari Pamuntut ya 3 ya PPI 3. Ada yang pengen jadi duta besar di KBRI kita ya, yaitu di Arab Saudi, karena dia pasnya dalam bahasa Arab. Ada juga ingin menjadi hakim atau MK, wah, Mahkamah Konstitusi. Ada yang pengen menjadi apa? Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi kemarin, karena juara ekonomi kemarin. Itu namanya siapa? Pahira. Hebat pesantren-pesantren sekarang. Inilah yang harus ditingkatkan oleh semua pesantren. Oke, ada pertanyaan terakhir buat adik-adik semuanya. Ini luar biasa. Jadi kiat-kiat suksesnya seperti ini. Ya, mereka memiliki waktu yang diatur, yang menjadi habit, yang menjadi kebiasaan, sehingga menjadi sebuah kekuatan buat mereka berpikir secara lebih logis, lebih baik, seperti itu. Ya, ke mama, ke bapak. Nah, kasih. Apa motivasi kalian dan apa yang ingin kalian berikan untuk bisa membanggakan diri, keluarga, ya, dan tentunya agama? Apa cita-cita terbesar kalian? Dari Data. Cita-cita terbesar pengen sekeluarga kita bahagia dunia akhirat, bersama-sama berjuang di jalan Allah, terus buat mama bangga dengan cara apapun gitu ya, karena kan sukses setiap orang itu beda. Ya. Jadi kita juara itu bukan berarti sukses itu sendiri gitu ya. Jadi ya kalau kalian bisa sukses dengan cara apapun, buat orang tua kalian bangga sebangga-bangganya, jangan lewatkan kesempatan apapun itu. Terus buat teman-teman yang masih bingung ya, arah tujuannya mau kemana gitu, jangan menyerah, karena kadang kalau kita dihadapkan suatu masalah ya, suatu problem yang besar, kita selalu berpikir bahwa kita tuh nggak sanggup menjalani itu, tapi ternyata
kita itu lebih besar dari masalah itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada di titik down, nggak bertitik hidupnya ya, terima itu, jalani. Nanti juga kalian bakal menemukan titik terang baru gitu. Sampai oh ternyata ini gitu ya, ini. Sampai orang tua kalian tuh ya menangis terharu gitu karena perjuangan kita. Ya. Dan kita sebagai anak harus paham ya, bagaimana sikap kita ke orang tua. Harus ya, kita sebagai sebagai hamba Allah, pokoknya buat lakukan sesuatu yang buat Allah ridho gitu. Karena kan buat orang tua ridho, karena ridho Allah ada di ridho orang tua gitu. Dan murka Allah ada di murka orang tua. Ya, jadi intinya itu sih. Jadi lakukan yang terbaik dan karena Allah. Karena Allah. Lillah. Cita-cita terbesar. Kalau cita-cita terbesar sih ingin membanggakan orang tua dan tidak membuat mereka menyesal gitu telah melahirkan saya. Wih, simpel banget. Tidak menyesal setelah melahirkan saya. Oke, tapi pengen jadi apa nanti? Ilmuwan atau apa? Biologi? Pengen jadi perawat. Perawat? Iya. Oh, jangan rawat aku. Kamu? Arsitek. Arsitek. Cita-cita kamu apa? Yang pertama karena dukungan orang tua dan sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau pertama ya mau jadi dokter, terutama dokter dalam, soalnya kan keluarga kebanyakan memiliki atau mengidap penyakit dalam. Jadi inginnya jadi bisa jadi dokter dalam dan bisa jadi ketua ikatan perhimpunan dokter dalam, atau yang paling tinggi jadi jenderal WHO. Oh, mantap juara. Jenderal WHO. Hebat cita-citanya. Kalau saya, cita-cita saya pengen jadi ilmuwan yang yaitu yang bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan alam gitu. Kan di sini kita tahu gitu kemarin ada bencana, Ya. terus juga kan alam Indonesia itu luas gitu ya, tapi cuma sedikit gitu yang paham, yang bisa memanfaatkan, malah orang luar gitu yang memanfaatkan itu. Nah, saya pengen punya cita-cita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Masya Allah, luar biasa. Buat teman-teman semuanya, Sobat Andri Abesat Legend, di podcast kali ini saya menemukan sosok-sosok yang bukan hanya sebatas agama saja yang dia pelajari. Mereka memahami, mereka memaknai bagaimana sikap mereka kepada orang tua, kepada Tuhannya, tentunya ya agamanya. Dan mereka juga mempunyai sebuah konsep cita-cita yang luhur, ingin menjaga apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, biar tetap terjaga kebaikannya, karena Allah itu suka dengan yang baik-baik. Luar biasa. PPI 31 Banyaran, alhamdulillah, saya puji bagi Allah sudah mencetak santri-santrinya untuk berpikir lebih visioner jauh ke depan, menjadikan insya Allah, karena kita hidup di Indonesia, menjadikan bangsa ini ke depan mudah-mudahan lebih baik, lebih berkah, sesuai dengan apa-apa yang kita harapkan, tentang keindahan, tentang kebahagiaan yang semua manusia saya yakin ingin memilikinya. Andri Abesat Legend mengaturkan hatur nuhun atas tontonannya. Jangan lupa like, subscribe apa itu? Subscribe gitu kan. Dan share dan komen sebanyak mungkin. Ini ada teman-teman kalian, kasih support sebanyak mungkin di kolom komentar ya. Pokoknya nama luar biasa. Andri Abesat Legend YouTube-nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian orang hebat. Yeay.